Persija Jakarta ingin hat-trick juara dimulai musim ini. Secara tidak langsung akan menggeser dan menggagalkan Persib Bandung, memberanguskan mimpi-mimpi Bobotoh untuk kembali juara musim ini, melengkapi menjadi 3 kali juara secara berturut-turut. Wanian pisan Persija Jakarta, padahal timnya baru saja dirombak. Berarti mereka punya senjata perang yang sangat luar biasa dan siap untuk liga musim ini. Layak untuk didiskusikan, Bobotoh. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rada kalem Bobotoh kalau ngobrolkeun Persija, Bobotoh masuk rada make urat saalit gitunya, santai karena kan udah banyak yang bilang bukan dari Persib tapi dari para pengamat kalau rival Persib itu bukan lagi Persija Jakarta. Secara laga klasik, secara El Clasico oke dengan Persija Jakarta, tapi secara rivalitas mendapatkan gelar juara bukan lagi dengan Persija Jakarta. Itu bukan saya yang bilang, bukan pendukung Persib Bandung yang bilang. Siapa yang bilang? Kela Bobotoh. Ngopi lah, sesuai judul. Kalau obrolan YouTube ini obrolan warung kopi Bobotoh gitu kan, bukan pengamat tapi penikmat. Saya berangkat dari pernyataan Bung Binda. Bung Binda ditanya, siapa tim yang diperkirakan, sekali lagi ya, prediksi aja, bukan berarti enggak, diperkirakan akan bisa juara untuk Liga 1 musim ini. Bung Binda menyebutkan 4 tim, dan nomor satunya mungkin Bobotoh juga akan terkejut, tapi saya setuju dengan Bung Binda. Yang pertama udah jelas, Sang Pangeran Biru King Persib Bandung. Yang pertama. Yang kedua, Dewa United. Setuju juga saya. Yang ketiga, Persebaya. Saya cukup setuju juga. Dan yang keempat, bukan Malut yang disebut oleh Bung Binda, bukan Persija Jakarta, tapi siapa? Bayangkara. Saya setuju. Kenapa Kang? Kan Bayangkara kawek oge naik ayeuna teh ka Liga Hiji deui, tapi kok bisa langsung diasupkan sebagai kategori juara? Karena kan hitung-hitungan pasti ya, dilihat mungkin dari chemistry, dari kualitas pemain, nama-nama pemain gitu kan, baru muncullah kategori untuk juara. Bayangkara harus diakui Bobotoh, dinyakeun pisan musim ayeuna meulian pemain grade A alalus, harus diakui. Karena udah jelas tujuannya apa, mereka ingin kembali juara. Dan kalau ada Bayangkara di liga itu jadi makin menarik liga teh Bobotoh, soalnya suka ada bumbu-bumbu masako lah gitunya, ngertos mon Bobotoh kayaknya, itu asumsi aja, diduga asumsi aja, jadi kayak lebih menarik gitu kalau ada Bayangkara teh, seru gitu kan di liga teh. Itu yang dikatakan oleh Bung Binda dan saya setuju. Dewa United memiliki skuad kedalaman yang luar biasa, manajemen yang bagus juga, keuangan yang kuat juga. Persebaya juga sama, sekarang sedang berusaha melecuti para pemainnya untuk lebih semangat agar juara, diisi juga oleh pemain-pemain yang bagus juga gitu kan. Bobotoh salam dunia, termasuk juga Bayangkara seperti yang saya katakan tadi. Nah, kemarin Kang Diki selaku ketua The Jackmania mengatakan nggak ada pilihan untuk Persija Jakarta, harus juara bahkan hat-trick agar memiliki momen juga hadiah yang sangat luar biasa saat ulang tahun Persija yang ke-100, yaitu 2028 ya kalau saya nggak salah. Jadi ingin dimulai dari tahun sekarang, jadi 2025 juara, 2026 juara, 2027 juara minimalnya, itu kata Kang Diki. Walaupun ya tentu katanya manajemen Persija dan pelatih lebih tahu gitu kan, apakah mereka mampu juara atau enggak, konsekuensinya seperti apa, apakah masih butuh adaptasi dan segala macamnya, itu diserahkan kepada manajemen Persija kata Kang Diki. Tapi selaku supporter, Kang Diki sangat berharap Persija mau nggak mau harus juara, bahkan hat-trick agar punya momen dan juga hadiah ulang tahun untuk 100 tahunnya Persija Jakarta. Bentar, terlaba-laba Bobotoh. Nah, ini satu pernyataan yang secara tidak langsung sebenarnya menjadi antitesa dari hipotesisnya Persib Bandung yang ingin kembali juara musim ini. Walaupun saya sekali lagi garis bawahi Bobotoh, Kang Adit juga bilang,
Ya kalau minimalnya nggak juara sekarang, Persib tetap ada di papan atas lah, 2 atau 3, yang minimalnya 2 lah ya. Dan kembali juara musim engke. Musim engke berarti 2026. Dari situ Kang Adit juga sebenarnya dari pihak manajemen mungkin ya punya implengan kalau pemain yang datang sekarang memang berkualitas, tapi secara chemistry mungkin masih belum bisa teruji lah, kasarnya seperti itu, masih belum bisa teruji. Jadi Kang Adit sieun regenerasi sekarang tuh tidak bisa berdampak langsung, tapi berdampaknya setelahnya ke situnya. Bukan berarti salah Bobotoh, enggak. Ingat juga Persib Bandung, dan ini juga harus diingat ya oleh teman-teman Persija Jakarta. Walaupun sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin, Bayangkara aja dulu gitu kan, mimiti merger langsung juara kan, nggak ada yang tahu, bisa saja Persija Jakarta juga langsung juara. Tapi kalau kita berbicara secara statistik hitam di atas kertas, Bobotoh, Persib wae ngabangun pondasi teh lila pisan. Di zaman Coach Robert Rene Albert, di zaman Coach Luis Milla, ayo we kadua katilu. Bahkan kan kita tahu pemain yang membawa juara Persib Bandung 2 kali musim kemarin dan musim sekarang itu adalah pondasi yang memang udah lama disiapkan, udah lama dibentuk, dibangun chemistry-nya, kekuatannya, semangatnya dari era Coach Robert Rene Albert. Siapa aja? Febri Haryadi, David da Silva, Ciro Alves, Deddy Kusnandar, Marco, Nick Kuiver. Itu kan pemain-pemain dulu gitu kan, bahkan Beckham Putra yang dulu diorbitkan. Bobotoh sisanya baru dimasuk-masukkan di era Coach Luis Milla, salah satunya Alberto, salah satunya Tyrone Delfino juga. Di era Coach Bojan Hodak semakin dilengkapi dengan Gustavo Poyanga, Kevin Ray Mendoza. Itu kan pondasi yang lama, yang ketika ngomong pengen juara, apalagi kelasnya hat-trick 3 kali berturut-turut tuh butuh menghela napas agak panjang. Pondasinya itu kuat, tapi nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Urang wae hayang nama juara Piala Asia, juara AFC, hayang nama Persib juara deui, hat-trick dan segala macamnya, paduli teuing pemain saha wae dan segala macamnya gitu. Itu kan harapan supporter. Kan Kang Diki sebagai supporter. Di situ juga tadi saya sebutkan Kang Diki menggarisbawahi mengembalikan semuanya ke manajemen dan juga pelatih yang lebih tahu bagaimana peperangan di atas lapangan. Tapi ini tuh menjadi sebuah lecutan semangat untuk kita. Bahwa yang ingin juara tuh, Sib, ingat, Bobotoh, ingat bukan hanya Persib Bandung saja, bahkan semua tim yang bahkan diragukan, yang bahkan tidak masuk ke dalam perhitung-hitungan akan ada di papan atas, itu juga ingin juara. Dan juga yang memperbaiki diri dengan atas dalih regenerasi, dengan atas dalih agar taktik tidak terbaca, dengan atas dalih agar skuad kedalaman lebih mumpuni, lebih sepadan, striker lebih tajam, tengah lebih enak dalam menguasai dan ritme permainan, belakang lebih kokoh. Terlepas dari apapun alasannya, tim-tim di luar Persib Bandung juga, pesaing-pesaing Persib Bandung juga sedang berusaha mempersiapkan diri dan memperbaiki diri. Dewa United, tim-tim yang digadang-gadang akan menjadi rival Persib gitu kan di papan atas, Persebaya, Bayangkara yang kata Bung Binda 4 tadi tidak termasuk, bahkan juga mungkin Malut, mungkin juga Persi Kediri, Persi Tangerang, PSBS Biak, Semen Padang juga mungkin yang sekarang punya power. Bahkan setelah saat laga mau melawan Persib Bandung sekarang, kita berikan kejutan kepada Persib Bandung, kita kalahkan katanya. Ada juga, mereka sedang mempersiapkan diri juga, Bobotoh. Bentar Bobotoh, saya lihat dulu menitan. Oh, udah 8 menit lebih. Nah, ini harapannya menjadi lecutan semangat, bukan memunculkan cacian untuk diri kita, mimpi dan segala macamnya. Enggak, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, kita tetap harus rendah hati, kita harus tetap mempersiapkan tim ini. Jika kita tidak bisa ikut mempersiapkan tim, berarti mempersiapkan diri kita untuk doanya, untuk dukungannya, untuk menjadi supporter yang baik. Entah itu ketika menjadi Bon Jovi, nonton di TV, atau juga datang ke stadion dengan tidak merusak fasilitas, dengan tidak menyanyikan nyanyian-nyanyian yang rasis, cacian-cacian yang gak masuk akal, kritik-kritik yang kata-kata kasar yang dibalut dengan kata-kata kritik. Itu kan bisa juga menjadi persiapan kita, Bapak. Nah, intinya bahwa kita harus semangat, doakan Persib Bandung, biarkan mereka lain bermimpi, sama halnya seperti kita bermimpi. Mudah-mudahan takdir kembali membawa piala ke Bandung musim ini. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, Bobotoh. Assalamualaikum.